Pernahkah teman-teman merasa mencintai seseorang sampai sesak? Atau sampai jor-joran? Atau sampai habis-habisan? Sampai babak belur? Atau bahkan sampai kehilangan diri sendiri? Bukannya merasa bertumbuh, justru merasa layu, merasa terkuras, merasa lelah. Banyak orang yang tidak gagal dalam hubungan karena mereka bukan karena tidak bisa mencintai, tapi karena mereka tidak bisa membedakan antara cinta yang dilandasi rasa aman dengan keterikatan atau perasaan yang familiar. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Kali ini kita akan membahas tentang relationship. Sebagaimana janji saya di video yang sebelumnya, ya, kita akan membahas perbedaan, diantaranya ya, salah satunya perbedaan antara cinta dengan luka, ya, atau trauma. Pernahkah teman-teman merasa mencintai seseorang sampai sesak? Atau sampai jor-joran? Atau sampai habis-habisan? Sampai babak belur? Atau bahkan sampai kehilangan diri sendiri? Bukannya merasa bertumbuh, justru merasa layu, merasa terkuras, merasa lelah, merasa bahkan ada yang depresi. Banyak yang mengira bahwa itu adalah cinta sejati yang penuh pengorbanan, perjuangan, padahal mungkin itu adalah trauma yang sedang menyamar, yang sedang mengambil kendali. Nah, hari ini kita akan membedah tentang pohon relasi, dimulai dari akar, dari masa lalu, kemudian dari batangnya, mekanisme otak kita bekerja, hingga buahnya, yaitu dampaknya ke kehidupan kita dan hubungan kita dengan ilahi. Banyak orang yang tidak gagal dalam hubungan karena mereka bukan karena tidak bisa mencintai, tapi karena mereka tidak bisa membedakan antara cinta yang dilandasi rasa aman dengan keterikatan atau perasaan yang familiar. Yang familiar ini disebut predictive brain, yaitu otak lebih suka menggunakan pola yang dikenali, bahkan jika pun itu menyakitkan. Jadi sejak awal kita sudah menggeser paradigma bahwa cinta itu bukan lagi rasa aman dan stabil, tapi cinta itu rasa yang intens. Bener nggak? Dibilangnya kayak bucin gitu ya. Tahu nggak sih teman-teman, hubungan kita hari ini sebenarnya adalah replika dari hubungan kita di masa yang lalu, di masa awal kehidupan kita dengan pengasuh kita. Nah, ada 3 akar ya, 3 jenis akar attachment style berdasarkan psikologi perkembangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, benih aman atau secure. Nah, ciri-cirinya akarnya kuat, tahu kapan harus mencari air, tahu kapan harus berdiri tegak sendiri. Nah, secure attachment ini terbentuk saat pengasuh kita waktu kecil itu konsisten dan responsif, sehingga dampaknya pada anak ya, pada sistem sarafnya itu belajar mengenal bahwa dunia ini aman. Nah, kemudian benih yang kedua yaitu benih cemas, anxious. Ciri-cirinya akarnya pendek, selalu haus, takut tanahnya kering, sehingga terus mengejar air, terus mencari air. Anxious attachment terbentuk dari kasih sayang yang tidak konsisten. Kadang ada, kadang hilang. Dibilang ada, tapi nggak ada. Dibilang ada, tapi kabur-kaburan. Jadi otak menangkap bahwa aku harus berjuang untuk dicintai. Nah, polanya pada saat dewasa itu biasanya overthinking, takut ditinggalkan, dan juga ketergantungan emosional ya. Yang ketiga, benih menghindar atau biasa disebut dengan avoidant. Ciri-cirinya akarnya membatu, menutup diri karena takut. Takut apa? Bisa jadi takut tanahnya beracun, ya ini sekedar metafor aja ya teman-teman, dimana kondisi akar yang mengalami lignifikasi
atau pengkayuan ya yang sangat keras, atau bisa juga yang tumbuhnya terjepit di lingkungan yang sangat padat, misalnya di antara bebatuan gitu ya, di celah-celahnya kan ada ya kadang-kadang tumbuhannya seperti itu. Nah, biasanya kayunya jadi ikut keras ya, jadi membatu gitu. Sifatnya jadi tidak fleksibel, kemudian menolak penetrasi, terlihatnya kokoh kuat padahal rapuh ya. Kalau bahasa Jawanya tuh getas gitu. Avoidant attachment ini terbentuk dari pengasuhan yang dingin atau tidak emosional. Mekanisme otak belajar bahwa kedekatan sama dengan bahaya. Nah, polanya pada saat dewasa, jadinya perilakunya itu suka menarik diri saat dekat dan sangat sulit bahkan untuk terbuka. Nah, ketiga akar ini tidak terlihat tapi menentukan bagaimana pohon relasi kita pada saat dewasa ya. Nah, kita tidak jatuh cinta pada orang yang tepat, tapi seringkali kita jatuh cinta pada orang yang mengaktifkan luka lama kita, luka masa kecil kita. Selanjutnya kita bahas tentang batangnya, mekanismenya ya. Ini berdasarkan dengan neuroscience dan biopsikologi. Bagaimana tubuh beraksi saat akar merasa terancam? Ketika tubuh kita yang berbicara, kadang kita berpikir kita sedang jatuh cinta, padahal yang sedang aktif bukan hati kita, tapi sistem saraf kita. Mari pelan-pelan kita bedah. Di dalam otak kita ada satu bagian kecil namanya amigdala. Tugasnya sederhana, mendeteksi bahaya. Masalahnya, dia tidak bisa membedakan mana yang benar-benar ya ancaman nyata atau bahaya yang nyata, dan mana yang hanya ketakutan yang terpicu oleh luka masa lalu ya. Nah, dalam trauma bond, amigdala ini jadi terlalu sensitif nih teman-teman. Sedikit ada perubahan langsung dianggap itu ancaman atau bahaya. Misalnya dalam hubungan ya, ketika chat tidak dibalas atau terlambat balas, itu jadi rasanya itu mungkin ditinggalkan, diabaikan. Kemudian misalnya nada suaranya ada perubahan sedikit, terasa seperti mungkin penolakan. Kemudian misalnya doi menjauh sedikit, kemudian tubuhnya juga rasanya tuh panik gitu ya, cemas. Nah, bukan karena kitanya yang lebay, tapi karena tubuh kita itu sedang masuk ke survival ya, ke mode bertahan ya, antara fight, flight, dan freeze. Nah, jadi pada saat kita di kondisi seperti ini, otak kita bukan berpikir tapi sedang bertahan hidup. Kenapa hubungan toksik sulit untuk dilepas? Ada nggak di antara teman-teman yang mengalami seperti ini? Sekarang kita masuk ke inti dari trauma bond. Ada satu konsep dalam psikologi perilaku ya dari B.F. Skinner yang disebut dengan intermittent reinforcement, yaitu dimana reward yang datang tidak konsisten. Nah, jadi ini yang bikin jadi kayak ketagihan gitu ya. Nah, bayangkan misalnya ya teman-teman, kadangkala si doi hangat, kemudian perhatian, kasih banyak kasih sayang, cinta, jadi membuat teman-teman misalnya merasa dicintai, lalu tiba-tiba si doi itu jadi dingin, menjauh, bahkan sampai menghilang. Nah, saat dia hangat, otak kita itu melepas dopamin, dan saat dia itu pergi atau tadi ya dingin sampai pergi, itu otak kita mengalami withdrawal ya, atau putus gitu. Zat apa? Zat yang tadi memberikan kita perhatian itu kan dopamin misalnya gitu ya. Nah, disitulah loopnya terbentuk. Jadi otak mulai berpikir mungkin dia akan kembali, kayak lagu ya. Mungkin kalau aku sabar dikit lagi gitu ya, bertahan sedikit lagi gitu, kayak nabung lama-lama jadi bukit. Ini dikit terus, tapi dia ya pikirannya itu bisa balik lagi seperti dulu gitu ya, misalnya pada saat pertama kenalan gitu ya. Tapi ternyata hai tanpa sadar kita tidak lagi mengejar orangnya, tapi coba yang dikejar apa? Rasanya itu loh, rasa yaitu berupa hadiah ya, dopamin ya, dopamin yang pernah dia berikan kepada kita.
kayak lagunya siapa ya, lupa nama tapi masih ingat rasa. Ini persis seperti mirip juga ya seperti judi gitu ya, walaupun aku juga nggak pernah judi gitu. Jadi katanya judi itu kan orang yang melakukan judi itu kan ketika pertama kali menang itu kan dopaminnya naik drastis gitu ya, dan terus ketagihan pengen lagi supaya menang lagi, supaya, padahal ya itu acak aja gitu kan, bisa jadi kayak lempar dadu gitu, bisa jadi menangnya sekali tapi gagalnya 9 kali misalnya. Dadu tuh no. Pokoknya gitu deh, bukan yang selalu menang, tapi ada kalanya gagal, dan bahkan lebih banyak gagalnya gitu, banyak sungnya. Seperti itu teman-teman. Supaya kita lebih dalam lagi, coba kita belajar atau kenali ya apa bedanya dopamin dengan oksitosin. Bedanya apa? Bedanya kalau dopamin itu membuat, simpelnya ya, membuat kita itu ketagihan, sedangkan kalau oksitosin itu membuat kita itu tenang, damai. Nah, sekarang kita perlu luruskan satu hal yang sering disalahartikan. Tidak semua yang intens itu cinta. Dalam tubuh kita ada 2 hormon penting ya teman-teman, yaitu yang tadi disebutkan dopamin dan juga oksitosin. Nah, kalau di trauma bond, dopamin tinggi itu ciri-cirinya emosinya naik turun, rasanya deg-degan, cemas, gelisah, tidak stabil. Nah, itu dopamin ya. Di cinta yang sehat, oksitosin lebih dominan sehingga tubuh terasa tenang. Kemudian juga ada rasa aman, stabil, tidak perlu menebak-nebak, tidak takut ditinggalkan, tidak takut ditolak, tidak takut diabaikan, dan lain-lain. Pokoknya aman, tenang gitu. Nah, setiap saat itu jadi bukan tandanya kita itu sangat mencintai ya kalau misalnya kita menemukan tanda-tanda yang dopaminnya tinggi gitu ya, tapi sistem saraf kita itu tidak merasa aman. Dan ketika tubuh kita terus hidup dalam kondisi seperti ini, lama-lama bukan cuma hati kita yang lelah, tapi hidup kita juga seluruh hidup kita itu jadi lelah. Selain itu juga terbentuk pola yang sama. Nah, dari sinilah kita mulai lihat bagaimana batang ini mempengaruhi cabang-cabang kehidupan kita. Kita lanjutkan ke pencabangan atau yang bagian cabangnya ya, yaitu saat pola lama kita itu menyebar ke seluruh hidup. Nah, masalahnya pola ini tidak berhenti di hubungan percintaan ya, atau romantis, atau di asmara gitu ya, tapi dia juga bisa tinggal di berbagai macam hubungan. Dia bisa menyebar seperti cabang pohon, dan tanpa sadar cara kita mencintai seorang menjadi cara kita menjalani hidup. Nah, ada istilah internal working model, blueprint bawah sadar. Internal working model ya, inilah yang bisa disebut dengan pola yang ada di dalam diri kita, sehingga pola yang terulang terus menerus ya, sehingga membentuk siapa diri kita, siapa orang lain, dan apakah dunia ini aman atau tidak. Nah, peta ini tidak kita buat sekarang-sekarang ini, enggak, tapi terbentuknya dari tadi ya, dari awal kehidupan kita, dari pengalaman yang tadi ya, awal kehidupan kita, terus diulang terus menerus, jadi pola yang berulang, dan tanpa kita sadari kita menjalani hidup berdasarkan peta yang tadi ya, atau ya aku sering bilangnya sih program bawah sadar. Contohnya untuk yang anxious. Nah, biasanya untuk yang anxious itu di dalam dirinya itu ada bisikan-bisikan, misalnya aku tuh harus berusaha lagi, lebih lagi supaya nggak ditinggalin, dan ini muncul di berbagai macam relationship ya, entah itu pertemanan ataupun tadi di hubungan romantis ya, di hubungan asmara misalnya, padahal udah jelas toksik tapi masih terus bertahan. Nah, jadinya biasanya nih ya, ciri-cirinya susah untuk bilang tidak, jadi people pleaser, juga takut tidak disukai, takut tidak diterima. Bagaimana dampak di pekerjaan? Biasanya ya, jadi sulit kerja tim, tidak suka diatur, kemudian juga menahan diri untuk tidak terlalu terlihat. Nah, bisa jadi kita mungkin terlihat kuat, tapi sebenarnya kita sedang melindungi diri kita dari kedekatan. Ini ya
untuk yang attachment yang lainnya. Nah, kemudian selain itu efek yang lebih dalam lagi itu pada trust dan juga self worth. Di level yang lebih halus yang terdampak sebenarnya ya ada dua, yaitu tadi yang trust dan juga harga diri. Tentang kepercayaan, jadi sulit untuk percaya pada orang lain atau terlalu cepat percaya kemudian terluka deh. Nah, yang kedua yaitu dampaknya pada harga diri ya, self worth. Merasa tidak cukup, merasa harus selalu mandiri tanpa bantuan. Nah, dan ini bukan masalah karakter sebenarnya, tapi ini adalah hasil dari pola yang terus terulang tanpa disadari. Nah, kita menggunakan analogi pohon ya. Kalau batang pohon tumbuh di dalam tekanan atau pernah dipelintir ya misalnya, maka cabangnya tidak akan tumbuh lurus ya kan. Nah, bukan karena pohonnya salah, tapi karena si pohon ini sedang beradaptasi dengan lingkungan yang tidak aman. Dan di titik yang paling dalam, semua pola ini akhirnya bermuara pada satu hal, yaitu bagaimana kita memaknai keamanan dan kepada siapa kita benar-benar bersandar. Disinilah kita masuk ke lapisan berikutnya, yaitu hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Nah, kalau kita tarik lebih dalam lagi, semua pola ini sebenarnya mengarah pada satu kebutuhan yang sama, yaitu apa sih? Kita semua kan ingin merasa aman tanpa syarat, merasa dicintai tanpa syarat kan. Nah, masalahnya banyak dari kita belajar tentang cinta dari tempat yang tidak stabil. Nah, akhirnya kita tumbuh dengan satu keyakinan, kalau cinta berarti aku harus berjuang. Kalau berjuang sampai jor-joran tadi ya. Nah, atau aku, kamu, kita, kalian semua gak boleh terlalu butuh, jadi benar-benar sampai menahan semuanya sendiri gitu ya. Atau kalau kita terlalu dekat maka akan terluka. Nah, tanpa sadar keyakinan-keyakinan tadi itu kita bawa bahkan sampai di dalam hubungan spiritual kita. Dalam psikologi, manusia itu selalu mencari attachment ya sebagai sumber keamanan, attachment figure. Nah, sosok tempat di mana kita bisa bersandar, merasa aman, merasa nyaman. Awalnya mungkin di kehidupan kita yang anak-anak dulu itu kan orang tua, lalu setelah dewasa pasangan, lalu hidup membawa kita itu ke pertanyaan yang lebih dalam ya, karena kalau buat aku sendiri sih karena tadi ya mengalami pola-pola itu yang sampai akhirnya menyadarkan gitu kan, akhirnya kan menyelam ya, apa sih gitu kan, ini apa sih gitu kan. Bertanya lagi ke pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah ada nggak sih gitu ya tempat yang benar-benar aman yang nggak berubah, ada nggak sih tempat bersandar yang benar-benar stabil gitu kan, nggak hilang-hilangan gitu kan, selalu hadir gitu kan. Nah, disinilah spiritual menjadi sangat relevan ya, bukan sekedar keyakinan tapi sebagai tempat regulasi yang terdalam bagi sistem saraf kita. Tanpa kita sadari, luka lama tadi ya pola itu sering mewarnai cara kita memandang Tuhan, memandang ilahi. Nah, jika dulu cinta terasa tidak konsisten, pandangan kita tentang Tuhan itu, Tuhan terasa jauh dan tidak pasti. Dan jika dulu kita sering diabaikan, mungkin kita merasa bahwa doa kita tidak didengar atau tidak dikabulkan. Jika dulu kita harus terus berprestasi untuk dicintai, maka pandangan kita tentang Tuhan, kita merasa harus sempurna agar layak cintai Tuhan. Nah, padahal yang berubah bukan Tuhan, bukan ilahi, tapi kacamata kita, lensa kita. Tadi ya, apakah kita benihnya akarnya dari cinta atau dari luka. Nah, selanjutnya regulasi ini yang paling ampuh ya menurut aku. Surrender sebagai regulasi ya, bukan berarti menyerah ya. Seringkali kata surrender disalahpahami sebagai ya udah kalah gitu. Padahal ya secara psikologi surrender itu adalah berhenti melawan. Aku sering yang ngingetin, jangan dilawan, nanti mental. Dan selain jangan dilawan ya, berhenti melawan dan juga memberi ruang aman bagi tubuh kita supaya merasa aman.
Nah, dalam kondisi ini respon jadi lambat, jantung lebih stabil tadi ya, dan sistem saraf keluar yang tadinya mode bertahan jadi lebih mode yang bertumbuh gitu ya, berkembang gitu, lebih tenang gitu. Nah, ini bukan konsep abstrak ya teman-teman, tapi ini secara biologisnya seperti itu. Dalam psikologi juga ada istilah unsecure attachment, yaitu ketika seorang yang awalnya terluka tapi kemudian belajar merasa aman kembali. Nah, secara spiritual ini terjadi saat kita mulai merasa ditopang, bukan merasa sendirian. Kita tidak lagi panik saat kehilangan sesuatu, dan kita tetap merasa utuh bahkan saat orang lain itu pergi. Bukan karena hidup kita itu jadi mudah, nggak ada ujian, nggak ada tantangan, tapi karena ada rasa aman yang tidak bergantung kepada manusia, tapi kepada Tuhan, kepada ilahi. Lebih mudah untuk orang itu percaya pada Tuhan ya, itu hal yang nggak sulit ya, karena banyak bukti-bukti gitu ya. Tetapi yang lebih sulit lagi adalah bahwa ya mereka, ya kita, ya aku sendiri gitu, karena ya punya luka juga gitu ya. Nah, bahwa kita itu dicintai tanpa syarat loh gitu. Dan selama itu belum pulih, kita akan terus mencari rasa aman di tempat yang tidak stabil. Karena tadi ya pengasuh kita itu tidak stabil, maka ya hasilnya bukan cinta ya, tapi luka tadi ya. Aku tuh pernah bagi deh, pokoknya teori-teori yang yang terkait dengan relationship itu udah pernah dibagi. Teman-teman yang belum boleh menyimak ya, supaya nyambung. Dan selama luka kita itu belum pulih, kita akan terus mencari rasa aman di tempat yang tidak stabil. Ini bukan tentang menjadi lebih religius ya, tapi ini tentang kita kembali ke kondisi paling dasar kita, fitrah kita, itu merasa aman di dalam diri kita sendiri. Karena ketika rasa aman itu mulai terbentuk, kita tidak lagi mencintai dari luka, tapi kita mencintai dari keutuhan. Ketika kita merasa aman, nah itu tubuh kita bisa merasakan, tubuh kita yang berbicara. Begitupun ketika kita merasa tidak nyaman, pun tubuh kita yang berbicara, bukan lewat kata-kata, tapi lewat sinyal-sinyal yang sering kita abaikan. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana ya semua ini akhirnya berbuah bukan hanya di emosi saja, tapi juga di tubuh fisik kita. Nah, di titik ini kita perlu ya jujur, karena tubuh kita juga jujur ya, selalu tahu, bahkan ketika pikiran masih menyangkal. Semua yang tidak selesai di emosi, tidak diproses di pikiran, akan tersimpan di tubuh kita, dan suatu saat dia akan berbicara apakah tenang atau tidak pernah benar-benar tenang. Nah, ketika kita berada di hubungan yang tidak aman dan itu berlangsung terlalu lama, maka sistem saraf kita terbiasa hidup dalam mode siaga ya, bertahan tadi ya, bukan lagi stresnya sekali-kali tapi stres terus menerus. Nah, dan ini bisa jadi kebiasaan ya, jadi apa, kayak baseline dari hariannya. Akhirnya pola yang tidak sehat itu tidak dikenali, atau kita anggapnya itu biasa aja gitulah dalam hubungan. Misalnya udah toksik di KDRT, di apa gitu ya, tapi masih tetap bertahan, dianggapnya itu hal yang biasa aja, padahal itu udah nggak sehat. Jadi nggak bisa mengenali gitu mana yang sehat dan yang nggak sehat, karena itu udah bagian dari kebiasaan. Nah, tubuh terus berada di tadi ya mode bertahan, fight, flight, dan freeze. Fight, kondisinya jadi mudah marah, kemudian juga reaktif. Nah, sedangkan kalau flight itu jadi lebih cemas, gelisah, overthinking. Sedangkan pada saat freeze kondisinya mati rasa, bisa juga kelelahan tanpa sebab gitu ya. Dan yang sering terjadi, kita bahkan tidak sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik saja, karena itu sudah terasa normal tadi ya buat kita. Seperti itu teman-teman. Nah, selain dampak secara fisik, juga dampak secara mental. Maka yang tercipta adalah kabut yang tidak terlihat di level mental. Nah, ini juga bisa ya muncul sebagai kecemasan yang sulit dijelaskan. Jadi cemas terus, tapi ini cemas karena apa ya gitu, nggak tahu gitu. Selain itu juga overthinking. Ya gimana nggak overthinking, karena apa ya, gimana sih kalau misalnya
nggak pasti gitu ya, nggak jelas gitu, apa saja bikin overthinking gitu ya. Nah kemudian kehilangan fokus, rasanya tuh hampa, bahkan saat hidupnya itu biasa-biasa aja, baik-baik saja, itu juga bisa kerasa gitu, bisa kerasa hampa. Nah jadi ini bukan karena kita lemah ya, tapi karena ya otak kita itu terus bekerja di dalam mode survival tadi ya, bertahan, bukan yang berkembang. Selain dampak secara mental, juga dampak di fisik kita ya, bahwa tubuh kita itu sebenarnya ya yang menanggung beban emosi kita. Nah, tubuh tidak bisa menyimpan stres tanpa konsekuensi. Ketika sistem saraf kita terus aktif, hormon stresnya juga terus gitu ya, terus meningkat, seperti kortisol ikut meningkat ya. Dan disinilah ya gejala fisik itu mulai muncul. Misalnya dadanya nyesek ya, terasa sesek, jantungnya berdebar-debar tanpa sebab yang jelas, kemudian misalnya GERD, otot tegang bahu rahang itu pada tegang, mudah lelah, bahkan tanpa aktivitas yang berat ya. Selain itu juga imunitasnya jadi menurun. Nah ini sering terjadi ya. Nah ini yang disebut dengan psikosomatik. Nah bukan cuma pikiran, tapi pikiran yang sudah sampai ke tubuh kita. Seperti yang dijelaskan dalam The Body Keeps the Score, tubuh tidak melupakan apa yang dipikirkan ya. Misalnya pikiran udah coba lupain ya, tapi tubuhnya itu masih merasakan. Nah makanya tadi bilang tubuh itu sebenarnya paling jujur gitu ya. Nah makanya enggak heran ya, sering denger nggak, mungkin udah bilang ya udah move on, tapi kok ya masih misalnya tegang pas disebut namanya ataupun misalnya gelisah saat ya polanya juga terus terulang, misalnya ke trigger apalah ya gitu ya. Selain itu juga ya gampang cepet lelah aja tanpa nggak tahu kenapa gitu, tapi cepet lelah gitu ya. Nah karena bagi tubuh itu ya belum selesai sebenarnya, karena belum selesai akhirnya ya ini juga terhubung dengan emosi gitu ya. Nah gejala-gejala yang tadi itu bukan musuh ya teman-teman, itu sebenarnya adalah pesan ya, pesan bahwa ada sesuatu yang ada dalam diri kita yang butuh diperhatikan, bukan diabaikan, butuh disembuhkan. Kalau misalnya masih terus memaksakan diri, terus bertahan di pola yang sama, mengabaikan sinyal tubuh, menyangkal apa yang kita rasakan, maka tubuh kita akan menaikkan volumenya dari yang tidak nyaman sampai menjadi sakit. Ada kan yang punya sakit-sakit yang berat gitu, seperti kanker gitu juga, karena ya udah volumenya udah paling pol gitu ya, jadi akhirnya tumbang deh, jadi sakit, jadi penyakit seperti itu. Nah ketika kita udah tahu ini semuanya, disinilah ya titik baliknya. Bukan tentang kita itu menyalahkan masa lalu, enggak, juga bukan memaksa diri kita untuk cepat sembuh gitu ya, kan semuanya berproses ya. Tapi juga kita perlu berani gitu ya, berani mengambil tanggung jawab. Kita mau mengambil keputusan yang ya dimulai dari yang sederhana, mau nggak misalnya ya mulai dengar tubuh kita sebelum ya tubuh kita berteriak ya, karena penyembuhan itu tidak dimulai dari luar tapi dalam diri kita sendiri ya. Keberanian untuk kita kembali ke fokus ya, ke dalam diri kita sendiri. Boleh ya teman-teman, kita semuanya di sini refleksi diri ya. Kita coba jujur ke diri kita sendiri. Misalnya saat ya masing-masing dari kita memikirkan seseorang ya, seseorang, ngerti kan yang dimaksud. Yang muncul lebih dulu tuh apa? Apakah rasa tenang atau rasa cemas? Apakah rasa cukup atau rasa takut kehilangan, takut ditinggalkan? Nah, kita bisa jadi diri sendiri atau perlu harus terus-menerus menyesuaikan diri supaya diterima, supaya dicintai misalnya, supaya dia tetap stay gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa lebih banyak tegangnya, cemasnya, overthinkingnya, resah, gelisah, galau, daripada rasa tenang dan aman, mungkin itu bukan cinta ya, seperti yang kita bahas tadi. Mungkin itu pola lama kita yang sedang terulang, karena pada akhirnya ya
Ini bukan tentang kita menemukan orang yang tepat, tapi tentang kita kembali menjadi versi diri kita sendiri yang tidak lagi mencintai dari luka, tapi dari cinta. Karena saat kita masih terluka, maka kita akan menganggap ya hal yang menyakitkan itu sebagai hal yang biasa aja, yang normal, yang familiar gitu. Dan yang tenang, yang aman justru itu terasa asing buat kita. Selesai juga pembahasan kita kali ini tentang pohon relasi. Ini sangat menarik karena seperti biasa berdasarkan pengalaman sendiri ya, kemudian belajar ya, ambil pengetahuan baik dalam diri sendiri ataupun ilmu-ilmu ya yang berserakan di semesta ini, kemudian ya ambil pelajaran dan hikmahnya dan dibagikan ke teman-teman. Semoga bisa membantu kita sama-sama di sini saling bertumbuh. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, bahagia, berkelimpahan untuk kita semuanya. Dah.